Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sony Permana SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya berasal dari SD Negeri 1 Padamulya, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.4 ini menggunakan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Maksudnya adalah pengalaman atau hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua adalah feelings atau perasaan. Maksudnya adalah perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat dilakukan aksi nyata. Yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Maksudnya adalah pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah future atau penerapan. Maksudnya adalah penerapan atau teladan yang dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Pemaparan yang pertama adalah facts atau peristiwa. Modul 1.4 telah membawa banyak wawasan dan hal baru, dan berikut ini adalah materi dalam modul 1.4, yaitu pendahuluan, forum komunikasi, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi presentasi dan diskusi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, aksi nyata dan forum berbagi aksi nyata, post-test, dan yang terakhir adalah penutup. Hal baik yang saya alami. Dengan mempelajari modul 1.4 yaitu budaya positif, saya mendapatkan banyak hal-hal baik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan. Pada modul 1.4 ini, yaitu budaya positif, banyak hal baru yang saya dapatkan. Oleh karena itu, ada kesulitan ketika akan menerapkannya. Selain daripada itu, hambatan lainnya adalah adanya pro dan kontra ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Solusi mengatasi hambatan atau kesulitan. Saya akan berusaha mempelajari dan memahami atas konsep-konsep yang baru tersebut. Kemudian, saya juga akan berusaha melakukan pendekatan dan secara perlahan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dokumentasi berikut ini adalah kegiatan ruang kolaborasi. Untuk kegiatan ruang kolaborasi dilaksanakan 2 kali. Yang pertama adalah pada tanggal 12 Desember 2022. Dengan dipandu oleh fasilitator, kami berdiskusi bersama kelompok mengenai tindak lanjut atas kesalahan siswa melalui tahapan segitiga restitusi. Kemudian, yang kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022. Kegiatan ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang tindak lanjut atas kesalahan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Dokumentasi berikut ini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah ruang elaborasi dan yang kedua adalah post-test. Untuk kegiatan ruang elaborasi dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak lebih mendalami mengenai konsep-konsep modul budaya positif bersama instruktur yaitu Ibu Listiawati. Sementara untuk kegiatan post-test dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak melaksanakan post-test untuk pembelajaran modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual, ditugaskan membuat skenario kasus yang ditangani dengan segitiga restitusi, dan saya menuangkannya ke dalam bentuk video, yang kemudian saya unggah pada LMS dan pada akun YouTube saya. Ada 2 skenario kasus yang saya buat.
Yang pertama adalah siswa yang berambut panjang, dan yang kedua adalah siswa yang bermain bola di dalam kelas. Untuk kegiatan koneksi antar materi, calon guru penggerak mengaitkan materi pada modul 1.1 yaitu Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 yaitu Budaya Positif. Pada kegiatan aksi nyata, calon guru penggerak tetap menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah ada, serta menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dipelajari pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Selain itu, CGP juga mempraktekkan kegiatan keyakinan kelas serta penanganan masalah dengan metode segitiga restitusi. Berikut ini pemaparan mengenai feelings atau perasaan. Perasaan saya selama mempelajari modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya merasa sangat antusias karena menemukan banyak hal-hal baru pada modul 1.4 ini. Saya mulai menyadari bahwa melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi akan berdampak sangat baik pada proses pembelajaran. Saya juga merasa sangat senang karena mendapat respon yang sangat baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid-murid. Dan berikut ini pemaparan mengenai findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam materi modul 1.4 ini adalah saya tidak dapat memiliki kontrol dalam menangani kesalahan siswa. Hukuman bukan solusi tepat dalam memberikan efek atas kesalahan siswa tersebut. Penghargaan tidak selalu efektif dalam penerapan disiplin siswa. Setiap siswa selalu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. Penanganan suatu pelanggaran yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Pemaparan yang terakhir adalah future atau penerapan. Penerapan yang akan saya lakukan diantaranya adalah tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa, mencari tahu kebutuhan dasar siswa yang melatar belakangi adanya pelanggaran atau kesalahan. Dalam pemecahan masalah selalu mengambil pilihan restitusi dengan langkah segitiga restitusi, melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas, mensosialisasikan budaya positif pada rekan sejawat dan atau komunitas praktisi agar dapat diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif. Demikian jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.